sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran, hari ini saya M. Maulana Bungaran SH.MH, Wakil Komandan EHO yang akan mengawali nanti intinya akan ada di Bang Habibur Rahman selaku Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, dan di sebelah Bang Habib ada Sis Francine, Wakil Komandan EHO, dan di sebelah kiri saya ada Bang Sumanto, advokat dari TKN EHO. Silakan Bang Habib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kami ingin menyampaikan expose terkait informasi yang menurut kami cukup meyakinkan, yaitu dugaan kecurangan yang sangat-sangat kasat mata terjadi di luar negeri, ya, di Malaysia, ya, di TPSL, tempat pemilihan luar negeri TPSLN luar negeri di Malaysia. Jadi kami mendapat informasi, ya, yang amat dapat dipercaya bahwa soal dugaan adanya aktivitas pencoblosan sejumlah sekitar ribuan surat suara secara ilegal untuk pemilih luar negeri di Malaysia. Informasi tersebut disertai dengan bukti foto dan video, ya, yang menunjukkan sejumlah orang melakukan pencoblosan surat suara legislatif untuk partai dan caleg tertentu, nanti bisa dilihat saja, dan suara pilpres yang dicoblos itu paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Kami duga kuat aktivitas pencoblosan itu melibatkan petugas pemilih luar negeri PPLN dan oknum pegawai kedutaan besar Republik Indonesia di Malaysia. Kami, ya, minta Bawaslu untuk menindaklanjuti masalah ini secara hukum, dan kami pun akan membuat laporan resmi ke Bawaslu RI sore ini juga. Sudah, ya, sedang. Jadi kami konfes di sini, tim kami, ya, yang lain sedang membuat laporan. Dan dalam waktu dekat, kemungkinan besok, kami juga akan mengirimkan tim pencari fakta khusus ke Malaysia, ya, ke Kuala Lumpur. Kami terbangkan tim 3 atau 4 orang untuk mencari tahu lebih detail tentang masalah ini. Ya, kami serukan, ya, kepada siapapun kontestan pemilu ini untuk hanya mengedepankan cara-cara yang jujur, cara-cara yang beretika dalam berdemokrasi. Janganlah melakukan kecurangan, apalagi menghalalkan segala cara, ya, untuk sekedar merebut kemenangan. Kami, ya, bersama rakyat akan all out melawan segala bentuk kecurangan seperti ini. Ya, kami minta kepada masyarakat, kepada rakyat untuk proaktif apabila melihat potensi kecurangan atau pelanggaran untuk mendokumentasikan, mengumpulkan bukti, dan selanjutnya melaporkan ke instansi terkait, atau juga bisa membuat laporan kepada kami agar penegakan hukum bisa dilaksanakan secara maksimal, ya. Itu mungkin dari kami, dan berikutnya bisa tolong diputarkan, ya, bukti-buktinya ditunjukkan yang kami peroleh. Ya, kita tolong, ya. Ya, nah ini dia, kita lihat, ya, dicoblos, nanti diputar-putar ulang aja, ya. Nah itu coba, itu berapa banyak, nanti ada kelihatan karungnya tuh. Nah yang sebelah sana pilpres, nah yang ini yang pilpres, teman-teman, nah lihat dicoblos di nomor 3. Oke lah, banyak. Ada tulisan pos Malaysia-nya. Buka, Pak. Oke.
Lihat. Nah ini ya. Yang mana? Nah, ini kan. Oke. Itu sangat nyata teman-teman. Saya bagian. Dan sulit ya kalau melihat ini rekayasa, masa orang sampai sejauh itu ya. Punya surat suara sebanyak itu. Lalu lihat apa dokumen-dokumen posnya ya, pos Malaysia itu. Tercatat dicetak di apa sampul-sampul plastik itu kan dokumen-dokumen pos Malaysia tuh. Tulisan pos tuh bisa di stop enggak? Ya udah nggak apa-apa deh, terus aja terus. Nah, tulisan pos, nah itu kan pos Malaysia. Iya, itu pos. Coba ya terus ntar kelihatan ada tumpukan karung nih, tumpukan karung. Ah, gitu kan? Tuh, pos Malaysia. Itu satu karung sekian berapa ribu suara coba Anda bayangkan. Ya, bisa satu kursi sendiri itu. Tuh. Nah, itu dia tuh. Tuh dia. Ada lagi teman-teman lagi? Udah cukup itu? Atau diulang aja, diulang biar teman-teman bisa ambil video. Nanti teman-teman yang mau minta ya, kasih ya ke panitia dapat ya. Bahasa orang ngomong itu kayaknya logat-logat Melayu ya. Volumenya bisa dibesarkan. TV. Oke lah, banyak. Jadi Langsung Tantri. Tuh amplop apa itu pengundian ya? Amplop apa? Pengembalian. Kenapa yang dicoblos bukan Gerindra ya? yang mana? Nah, ini kan. Nah ini surat suara DKI Jakarta 2 bos. Karena ada luar negerinya itu. Kalau saya lihat yang Gerindra ada Ibu Himatul itu kan. DKI Jakarta 2. Jakarta Pusat, Selatan dan luar negeri. Ya. Oke ya, teman-teman ya. Jadi kami merasa kita ingat ya, 2019 ada kurang lebih peristiwa yang mirip seperti ini. Memang luar negeri ini rawan sekali terhadap terjadinya kecurangan dengan cara mencoblos. Mungkin ini nggak dikirimkan ke ini, nggak dikirimkan ke calon pemilih ya, tapi langsung. Itu seperti apa nanti kita lihat hasilnya ya. Dan ini kan tentu kurang lebih mirip-mirip dengan yang terjadi di Taiwan. Untuk pemilu kali ini kan di Taiwan kemarin sebelumnya sudah ada juga informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada surat-surat tercoblos paslon nomor urut 3. Ya mungkin itu teman-teman ya. Sementara nanti kalau mau tindak lanjut kita bisa doorstop saja. Atau ada tambahan dari Pak Maulana sedikit-sedikit. Dari saya cukup, apa dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mas, silakan.
Siapa dan dari mana? Izin Bang, saya Bayu dari Sinpo ID. Mau tanya itu video yang tadi apakah ada rangkaiannya dengan video yang sebelumnya ditemukan di Malaysia? Karena kan di Malaysia yang sebelumnya waktu konferensi yang sama Bang Habib juga itu ada pengiriman surat-suara yang diterima jaraknya sekitar sekian meter dari PPLN. Nah, itu apakah satu rangkaian sama yang Lain. Ini peristiwa yang lain. baru lagi? Ya, peristiwa yang baru hari ini kami dapat infonya. Terus kalau yang kemarin udah ada update-nya belum Bang? Belum. Tunggu saja tanggal mainnya ya, kita pantau terus itu. Tahapan pemeriksaan formil, pemeriksaan material ya. Lalu kalau memang ada peristiwa yang berkaitan ini, kami akan ya meminta nanti menjadi salah satu bukti kecurangan di Mahkamah Konstitusi ya, bahwa ini tidak menjadi sesuatu yang terstruktur, sistematis dan masif. Jadi nggak ada yang basi, kita tunggu saja. Pokoknya semua bukti akan kami laporkan, akan kami dokumentasikan. Kalau yang kemarin udah dilaporin belum? Sudah. Oke ya guys. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kerjasama. Jangan capek. Sudah? Oh siap. Ada lagi yang mau nitip? Ada lagi? Honorin apa? Sudah? Siap? Sudah. Pak, saya tertarik untuk tahu source gambar ini dari mana didapatkan? Adalah pasti dari masyarakat ya, dan orang tersebut berdomisili di Malaysia, orang warga negara Indonesia. Tentu nanti untuk keamanan identitas pelapor ini, identitas informan ini belum bisa kami buka. Pada saatnya mungkin ketika proses hukum sudah berjalan ya, dan kami sudah memastikan protokol perlindungan kepada orang-orang ini, ya mungkin saja bisa dibuka. Bang, soal isu lain boleh Bang? Ya boleh aja. Ini kan ramai juga nih Bang video di medsos soal Ahok yang menyatakan tidak mau memilih 02 karena kesehatan, Pak Prabowo emosional, dan juga menilai bahwa Gibran tidak bisa kerja. Bahkan Pak Jokowi juga disebut seperti itu Bang. Nah, itu gimana Bang? Jokowi dan Gibran sebenarnya tidak orang yang karakternya tidak bisa kerja. Iya, itu gimana Bang? Ya itu kan penilaian ya. Orang tinggal menilai aja Ahok itu seperti apa. Kita kembalikan ke masyarakat ya. Masyarakat pasti yang lebih tahu. Kalau Pak Jokowi dibilang tidak bisa kerja kan sepertinya nggak ilmiah apa yang disampaikan Ahok, karena approval rate Pak Jokowi itu hampir tembus 80%. Itu salah satu rekor ya. Dan kalau Pak Ahok bilang dia tahu Pak Jokowi, ya kita juga bilang kita tahu Ahok apa sih mampunya Ahok gitu kan. Saya juga tahu, dulu pernah sama-sama di Gerindra, saya juga pernah. Kemudian dikebumikan kembali. Hasilnya kapan keluar? Gitu kan. Nah, Ahok juga kan menyinggung soal kesehatan Pak Prabowo itu dan emosional. Ya, pasti kalau emosionalnya mungkin lebih emosional Ahok daripada Pak Prabowo. Kita ingat ya dulu rangkaian kemarahan yang dia semburkan ketika beliau ada di posisi gubernur kepada rakyat-rakyat kecil ya kan, maki-maki rakyat. Itu kan jejak digitalnya ada. Tapi kalau soal kesehatan nampaknya menurut saya Pak Prabowo jauh lebih sehat daripada Pak Ahok ya.
artinya pernyataan Ahok ini tidak akan mempengaruhi ini Bang elektabilitas. Ya siapa sih yang mau dengar Ahok sekarang ya? Karena dulu kan beliau didukung masyarakat karena beliau dianggap duetnya Pak Jokowi. Ya, ada bersama Pak Jokowi. Ketika sekarang beliau men-challenge apalagi menyebarkan informasi yang tidak baik terhadap Pak Jokowi, saya pikir masyarakat yang dulu mendukungnya akan antipati lah terhadap orang ini. Pak, mau nanya soal Mahfud MD bilang bahwa ada beberapa rektor diintimidasi untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi itu baik. Gimana tanggapan Ya kan beliau mendengar katanya. Kalau yang saya dengar beda. Kalau saya dengar bahwa ada beberapa dosen partisan yang nyamar seolah netral lalu mengatasnamakan Civitas Akademika, menyampaikan narasi yang ingin mendowngrade Pak Jokowi sekaligus mendowngrade paslon nomor urut 2. Jadi kalau hanya berbasiskan pendengaran kan bisa jadi beda apa yang didengar Pak Mahfud dengan apa yang didengar Habibur Rahman. Bisa jadi beda. Jadi kalau Pak Mahfud nggak menyampaikan bukti ya hanya omon-omon, ya menurut saya itu pernyataan yang tidak berkualitas. Pak, ini TPN Ganjar Mahfud mendesak agar paslon Gibran dan Prabowo ini mundur dari Pilpres karena sudah 2 kali melanggar etik, yang satu MK, yang satu kemarin putusan KPU itu. Ya ini kan orang-orang yang frustasi, ya nggak baca lagi putusan DKPP. Ya kalau putusan DKPP kan jelas di halaman 185, 188 jelas bahwa justru putusan DKPP ini memperkuat legal standing Prabowo Gibran karena mengatakan bahwa putusan MK nomor 90 itu mulai berlaku untuk pemilu 2024 dan KPU sebagai stakeholder penyelenggara pemilu wajib mengikuti putusan tersebut, menindaklanjuti. Jadi nggak ada kaitannya, justru KPU ya kalau saya baca di putusan tersebut dianggap bersalah karena kurang proaktif menindaklanjuti putusan MK. Makanya kalau TPN Ganjar Mahfud menjadikan putusan DKPP sebagai alasan untuk mendiskreditkan lalu mengatakan kami melanggar etika, itu sebuah pernyataan yang frustasi. Ini orang satu mungkin tidak ngerti hukum, ya, yang kedua terlalu ambisi, ketiga panik karena elektabilitasnya yang terus merosot. Begitu juga terkait putusan MK-MK. Setelah rakyat menilai, membaca, ternyata putusan MK-MK itu kan tidak bisa membuktikan terjadinya intervensi. Lalu soal tidak mundurnya hakim konstitusi ternyata sudah dipraktekkan oleh Pak Jimli sejak beliau memimpin Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, artinya kan kita bertanya, etika itu ada di mana? Ya, etika itu ada di lembar putusan MK-MK yang ditandatangani Pak Jimli Asidiki atau ada di hati nurani dan pikiran rakyat? Kalau ada etika itu hanya mengacu di di kertas yang ditandatangani Jimli Asidiki, pasti kami akan dihukum oleh rakyat, ya nggak? Pasti rakyat tidak akan mengapresiasi kami. Faktanya setelah putusan MK-MK, elektabilitas Prabowo Gibran meroket sampai 15% lebih, bahkan 18%. Tadi kan 30 something, sekarang udah 50 sekian. Itu kan hampir 17 bahkan bisa 20% setelah putusan MK-MK sampai saat ini. Artinya rakyat tidak melihat masalah itu karena rakyat cerdas, rakyat tahu. Jadi peluru hampa yang disampaikan oleh TPN ya sudah itu aja, sudah seperti kaset rusak yang diulang-ulang, nggak punya peluru lagi, ya nggak punya gagasan lagi untuk dijual, ya hoax seperti itu yang disampaikan oleh mereka. Bang, bisa balik ke soal surat-suara yang sudah dicoblos itu kan kalau kita lihat kan metode pos Pak ya. Ya, pos. Itu bisa dijelasin nggak Pak? Ada laporan berapa rigidnya, beberapa karung misal tadi kan ada juga kayak box. Jadi gini, ini kan sesuatu yang urgent ya karena proses pemilu kan terus berlangsung. Kenapa kami harus langsung expose untuk detailnya berapa jumlah karungnya dan lain sebagainya? Secara kasat mata kita lihat itu sudah sekitar ribuan surat suara ya kalau dari beberapa box tersebut. Tapi detailnya nanti akan kami sampaikan berikutnya. Kalau cara untuk udah ada lapor belum? Itu kan dari metode surat suara ya. Kalau metode KSK kotak suara keliling dan mungkin langsung di TPS LN gitu, udah ada laporan belum? Belum, kita tunggu saja. Ya, yang jelas kami juga mengirimkan tim ini ke Malaysia besok.
Bang Habib, soal isu pemakzulan kan muncul lagi nih kali ini keluar dari Pak Faisal Basri yang menyinggung soal bahwa Pak Jokowi ini gagal terkait soal bansos ini. Nah itu gimana Pak? Ya buktinya kan isu-isu tersebut kan nggak pernah laku. Sudah 2 minggu ya kan. Katanya mereka akan mendorong aksi mahasiswa. Mahasiswa sekarang kan sudah cerdas, nggak bisa dimanipulasi sama elit-elit yang punya nafsu syahwat kekuasaan seperti mereka itu. Yang ada justru kami di berbagai daerah ya mendapat kunjungan dari mahasiswa di demo mahasiswa, tapi di demo dalam konteks mereka menitipkan aspirasi di Padang, di Jawa Tengah, ya di sini juga di Jakarta. Ya benar kita di demo, tapi mereka menitipkan aspirasi apabila kami besok mendapat amanah dari rakyat untuk menjadi pemimpin. Kurang lebih begitu, jadi kebalikan. Ya, jadi apa yang terjadi desain elit ya, termasuk orang yang mengklaim sebagai sivitas akademika itu kan elit di kampus. Kalau rakyat di kampus itu kan mahasiswa, terutama mahasiswa S1 kan. Tapi kalau sudah level birokrat kampus itu kan elit. Belum tentu anak-anak sekarang gampang dimanipulasi ya kan, diseret-seret, didorong-dorong oleh para elit itu. Mereka akan menilai, melihat ya banyak hal, bukan hanya bansos ya, soal keberhasilan Pak Jokowi. Orang kan akan melihat, mahasiswa sekarang kan akan lihat, oh faktanya benar kok infrastruktur bagus, faktanya benar kok reformasi bidang hukum terus berjalan maksimal. Jadi nggak ada, jadi sungsang yang terjadi saat ini ya nggak. Kalau 98 dulu kita tahap pertama kami ini aktivis 98 mengadvokasi rakyat dulu. Mahasiswanya ya, mengadvokasi rakyat, petani, buruh, kami advokasi, kami bela. Lalu isu pemakzulan baru muncul 98. Setelah itu barulah birokrat kampus ya, dosen, guru besar ikut. Kalau sekarang tiba-tiba birokrat kampus segelintir ya, bukan sebagian besar, segelintir mengatasnamakan kampus walaupun akhirnya diralat oleh rektor-rektornya ya. Mencoba ya kan seolah-olah mengkondisikan mahasiswa turun. Ya enggak menurut saya yang begini enggak akan laku kok. Anak-anak kita, adik-adik kita mahasiswa sudah cerdas kok. Mereka akan menilai dulu ini orang-orang ya, mengajak-ngajak kita kepentingannya apa. Kalau saya pribadi saya tahu banyak tokoh-tokoh di situ satu persatu lah ya. Ada salah satu dosen namanya hurufnya H. Lah beliau kan sangat dekat dengan partai tertentu, ibu itu gitu loh. Orang begitu kok mengklaim netral ya, dan lain sebagainya. Ya rakyat bisa menilai lah kinerja mereka. Ya. Ya. Bang, kami boleh dapat filenya itu nggak? Iya, untuk boleh di grup mention aja Bang. Oke, nanti ya. WA-nya mention di posting. Hafiz ya. Oke Bang, thank you. Makasih Bang. Bro. Kalian